warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai tentang perkembangan teknologi. Di masa pandemi corona saat ini, teknologi menjadi sesuatu yang paling penting dan berguna. Untuk menekan penyebaran COVID-19, seluruh negara mengambil langkah antisipatif seperti kebijakan menjaga jarak interaksi sosial atau social distancing dan bekerja dari rumah atau work from home. Pemberlakuan pembatasan pergerakan manusia secara otomatis membuat manusia akan lebih aktif mencari solusi yang memungkinkan teknologi untuk membantu dalam tugas sehari-hari. Sejak dikampanyekannya social distancing dan work from home, ditambah dengan pembatasan sosial berskala besar, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai wadah informasi, tetapi juga untuk menjalankan aktivitas jarak jauh seperti sekolah dan bekerja. Belanja online pada komersial elektronik mengalami peningkatan yang signifikan, tidak hanya pada kategori kebutuhan sehari-hari, tetapi juga pada alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Ada juga platform yang menyediakan layanan konsultasi secara online. Banyak ditemui di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini, karyawan, para pekerja perusahaan swasta maupun negeri, dan para pelajar dari TK, SD, SMP maupun SMA, serta para mahasiswa yang menggunakan perkembangan teknologi yang ada di Indonesia ini untuk belajar ataupun bekerja secara online. Banyak di antaranya menggunakan beberapa aplikasi seperti contohnya WhatsApp Group, Line Group, Google Classroom, dan untuk video conference seperti Skype, Google Duo, Zoom Meeting, dan beberapa aplikasi lainnya yang dapat digunakan untuk bekerja dan belajar secara online dari rumah. Selain belajar dan bekerja secara online, belanja pun juga sudah dilakukan secara online di beberapa kota besar di Indonesia. Beberapa mall ataupun swalayan juga sudah menerapkan berbelanja secara online dengan menggunakan aplikasi yang telah mereka sediakan. Di balik kelebihannya yang untuk memutus dan mencegah penyebaran mata rantai virus COVID-19 ini, pastinya ada kekurangan. Yaitu kekurangan yang paling sering terjadi di lapangan adalah jaringan. Sangat bergantung kepada jaringan. Jika berada di kota besar, mungkin dapat dengan cepat mengakses karena jaringannya lancar. Ketika berada di suatu pedesaan, jaringan yang sedikit lambat pasti akan sedikit menghambat untuk kita dapat menggunakan aplikasi tersebut. Lalu ada pula beberapa aplikasi yang datanya tidak memiliki keamanan, itu rentan dicuri dan ancaman dari malware ataupun dapat dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Notofian Anggoro. Saya akan menyampaikan tentang kronologi penjelasan fenomena yang terjadi pada saat ini, yaitu fenomena pelaksanaan berbagai macam kegiatan secara daring. Awal mula fenomena pelaksanaan berbagai macam kegiatan secara daring mulai dari kegiatan belajar mengajar, perkantoran, hingga berbelanja yang pada akhirnya dilakukan melalui berbagai macam aplikasi, diawali dengan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing, yang dimana dalam himbauan tersebut pemerintah mengharapkan masyarakat untuk tetap di rumah dan menghindari keramaian selama pandemi corona pada saat ini. Kronologi fenomena ini diawali dengan munculnya pasien positif corona pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Pemerintah pun menghimbau masyarakat untuk meminimalisir kegiatan bergerombol dan di luar rumah. Melihat jumlah pasien positif corona yang semakin hari sekian meningkat, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana akhirnya pun memberikan pernyataan tentang diperpanjangnya status darurat COVID-19 selama 91 hari ke depan hingga tanggal 29 Mei 2020, yang kemudian mengakibatkan diliburkannya kegiatan belajar mengajar dan kegiatan perkantoran akibat himbauan social distancing. Agar kegiatan semacam ini tidak berhenti secara total, maka digunakanlah berbagai aplikasi untuk pelaksana kegiatan sehari-hari seperti belajar mengajar, perkantoran, hingga berbelanja. Dampak yang muncul dari fenomena ini salah satunya itu kita dituntut atau diharapkan memiliki koneksi internet yang memadai seperti wifi ataupun data internet guna melaksanakan kegiatan-kegiatan secara daring. Selain itu, peningkatan angka berbelanja secara online hingga rasa jenuh yang muncul karena terjebak di rumah karena melaksanakan berbagai kegiatan secara daring merupakan efek dari fenomena ini. Peran teknologi bagi kehidupan masyarakat sangat besar, apalagi pada masa pandemi seperti saat ini. Segala aktivitasnya dilakukan menggunakan teknologi, dimulai dari belanja hingga bekerja.
Untuk menghindari penyalahgunaan serta tindakan negatif, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20. Contohnya, pada kasus pencurian data dalam aplikasi Zoom, dapat dikenai Undang-Undang ITE pada pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dan dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, serta pasal 30 ayat 1 tentang penyadapan. Selanjutnya yaitu respon publik. Selama masa pandemi COVID-19, popularitas Zoom meroket lantaran masih banyak masyarakat di dunia yang menggunakan aplikasi tersebut untuk menunjang pekerjaan maupun belajar dari rumah. Akan tetapi, keamanan dan privasi data pengguna di Zoom diragukan setelah beberapa pihak mempertanyakannya, seperti otoritas, pemangku kebijakan, maupun peneliti. Mengutip CNN, Jaksa Agung New York, Leticia James, mengirim surat kepada Zoom pada Senin 30 Maret lalu, mempertanyakan langkah perusahaan dalam memastikan privasi dan keamanan pengguna. Pada hari yang sama, FBI memperingatkan bahwa aktivitas meeting di Zoom berpotensi untuk diserang peretas. FBI meminta pengguna yang diserang untuk melaporkan hal tersebut. Pada Selasa 31 Maret yang lalu, The Intercept dalam sebuah laporannya mempublikasikan bahwa Zoom tak sepenuhnya aman, lantaran tidak didukung enkripsi ujung ke ujung, yang berarti pihak lain bisa mengintip isi pembicaraan bahkan data pribadi pengguna berpotensi untuk dicuri, seperti alamat email, nomor telepon, dan data pribadi lainnya. Dan berita yang terkini, SpaceX, perusahaan teknologi Amerika Serikat yang dinahkodai oleh Elon Musk, meminta karyawannya untuk tak menggunakan Zoom terkait masalah itu. Sebagaimana diwartawankan CNET, silahkan gunakan email, teks, atau telepon sebagai alat komunikasi alternatif. Himbauan SpaceX pada karyawan melalui email. Berikut ada video penjelasan dari tokoh masyarakat terkait dengan aplikasi Zoom. Di Zoom versi 7 itu sudah tidak ada lagi pengambilan data ke Facebook. Zoom versi 7 tanggal 7 April kemarin, yaitu versi 4.6, itu sudah jauh lebih aman dari Zoom yang versi sebelumnya. Jadi menurut saya pribadi, kalau kita melihat secara objektif, Zoom itu masih relatif aman, tetapi relatif amannya dalam artian bukan berarti bisa digunakan sebagai meeting virtual pengganti meeting-meeting privat yang bersifat rahasia ataupun sangat rahasia. Tapi untuk penggunaan yang lainnya, menurut saya Zoom masih relatif aman, asal dilakukan dengan cara-cara yang tepat. Satu, tidak menggunakan Zoom yang versi free ataupun yang gratisan, karena otomatis fitur-fiturnya jauh lebih berkurang dibandingin yang berbayar. Kedua, dilakukan menggunakan hostnya itulah yang mengatur semua fitur-fitur keamanan, sehingga salah satu fitur yang tidak digunakan oleh orang-orang sehingga terjadi Zoom bombing dan segalanya itu adalah fitur waiting room. Nah, waiting room ini hanya ada di versi yang berbayar. Lalu gunakan lagi Zoom yang versi terupdate, yang terbaru, dan mendownload Zoom dari yang tempat yang resmi. Yang keempat itu ada perspektif Pancasila. Yang pertama itu sila-sila apa saja yang terkait dalam kasus tersebut. Jadi kalau menurut kami itu ada dua sila. Yang pertama itu sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, penggunaan aplikasi Zoom itu menjadikan jarak jauh menjadi dekat. Jadi dalam masa karantina ini, walau kita berada di rumah masing-masing, tetapi kita tetap bisa berkomunikasi seperti tatap muka. Contoh misalkan seperti rapat kerja online dan kuliah online. Terus yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, namun di sisi lain ini penggunaan aplikasi Zoom menurut kelompok kami itu kurang efektif, karena mungkin ada beberapa mahasiswa yang misalkan mahasiswa yang mengikuti kuliah online, dia memiliki sinyal yang kurang baik karena mungkin masalah kuota atau mungkin karena berada di pelosok. Jadi mereka tidak lancar untuk mengikuti kuliah online. Terutama untuk mungkin ada beberapa mahasiswa yang mungkin belum memiliki HP Android atau laptop dan sarana komunikasi lainnya. Lalu yang kedua itu ada
jelaskan nilai pokok, nilai instrumental, dan nilai praksis yang terkait dengan kasus tersebut. Jadi menurut kelompok kami, untuk nilai kami mendapati nilai dasarnya itu kalau penggunaan aplikasi Zoom dapat memenuhi hak dan kewajiban kita, seperti misalkan mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi misalkan kayak untuk media belajar online, atau mungkin bisa tempat kerja dan lain-lain sebagainya.